really wanna zig a zig. Yo, tell you what I really, really want. So tell me what you really, really want. I'll tell you what I really, really want. So tell me what you really, really want. I wanna really, really, really wanna zig a zig. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Menjadi Jawa saat ku bertanya. Kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah sosiologi ingin membahas kepada teman-teman sekalian tentang perbedaan pasar tradisional dan mall. Jadi dosen pengampu di mata kuliah kami itu adalah Bu Ifti. Terima kasih untuk Bu Ifti yang memberikan tugas ini kepada kami. Mungkin kita langsung mulai saja ya dari perkenalan. Perkenalkan dulu nih, saya Gilbert Sendoro dan ada rekan-rekan saya. Saya Christopher. Saya Gunawan Siswanto. Saya Andia Zuranas. Dan kedua narasumber kami nih, ada Bang. Halo semuanya, kenalin aku Rizky Yohanes. Halo semuanya, kenalin aku Anissa Nurul Kolbi. Oke, dari narasumber kami ini Bang Yohanes itu memilih pasar tradisional dan Kak Anissa memilih mall. Kita langsung mulai aja lah ya Bang. Iya, jangan tegang kali Bang. Agak santai saja, agak rileks. Oke Bang, di generasi kita sekarang, apalagi Gen Z sekarang nih, orang-orang ini kan memilih banyak mall daripada pasar tradisional. Kira-kira nih Bang, apa pendapat Abang kenapa Abang memilih pasar tradisional di gempuran orang-orang dengan maraknya memilih mall? Coba berikan pendapat Abang. Oke, terkait dari kasus analisa ya, saya masih belum tahu seberapa banyak orang yang memilih pasar tradisional dengan orang yang memilih pasar modern atau mall. Nah, tetapi saya memilih pasar tradisional itu karena ada beberapa alasan. Yang pertama itu dari cakupan harga, itu lebih ekonomis. Dan kedua, barang yang dijual juga beragam. Dan ketiga, sumber daya manusia itu bisa tercukupi mulai dari kebutuhan maupun apa ya guys ya maupun kebutuhan pangan, Kebutuhan sekunder gitu ya, lah ya, Bang. kebutuhan sekunder, primer dan lain-lain. Berarti Abang lebih ke efisiennya lah ya. Iya benar. Tentang untuk fleksibelnya dibandingkan untuk gengsinya. Iya. Kira-kira nih dari pendapat Bang Yohanes, gimana menurut Kak Anissa? Setuju nggak dengan pendapat Bang Yohanes? Kalau aku sih kurang setuju ya. Kenapa tuh Kak? Karena menurut aku Gen Z sekarang tuh kan kayak lebih banyak orang yang FOMO gitu ya. Kita Iya, kan betul. Kenal nih sama yang namanya FOMO. Orang-orang tuh pasti pada FOMO kan ke mall. Misalnya kayak Labubu atau pop art gitu kan. Nah, orang-orang tuh berlomba-lomba ke sana gitu loh untuk mengikuti tren yang ada. Dan menurut aku mall itu kita tuh kayak nggak perlu gitu loh, kayak nyari yang sebenarnya kayak nggak ada gitu. Di situ semuanya ada gitu loh, mulai dari makanan, barang-barang, makeup dan segala macam. Bahkan di dalam itu tuh ada juga yang jual sayur-sayuran gitu kan. Betul. Nah, dan di mall itu juga makanannya itu bervariasi, dan itu makanan di mall itu juga mengikuti tren yang ada kan. Jadi menurut aku di mall itu memang cakupannya sangat luas gitu. Makanya banyak Gen Z itu yang milih ke sana gitu loh, bukan hanya sekedar tren doang gitu. Jadi kayak mau beli sesuatu tuh di satu tempat lah ya. Iya, karena kan ada satu tempatnya, jadi lebih enak gitu loh. Mungkin dari orang Bang Nawan ada yang mau ditanya soal mall dengan pasar tradisional ini. Ya mungkin tadi dari Bang Rizky udah dijawab ya tentang pasar tradisional, terus sama Kak Nisa juga udah dijawab dengan mall. Nah, saya mau tanya nih, dari kedua ini ada nggak sih kelebihan atau kekurangannya dari pasar tradisional mungkin atau dari mall? Bisa dijawab? Anissa. Boleh. Jangan berobat Bang. Enggak deh. Jadi kalau misalnya di mall itu kan kayak satu parkirnya itu kan lebih dijaga gitu ya kalau di mall, karena kan kita masuk nih ke dalam parkir terus kita ambil karcis kan otomatis yang kereta kita atau mobil kita tuh kan nggak kenapa-kenapa tuh karena ada security checknya kan. Nah tapi menurut aku kekurangan yang di dalam mall itu ya harganya satu nggak bisa ditawar, kan udah tetap tuh harganya. Terus kalau misalnya di dalam mall itu kan kita mau beli apapun pasti dikenakan pajak gitu kan. Nah itu sih menurut aku kekurangan dan kelebihannya. Kalau untuk Bang Rizky gimana? Kalau kekurangan dari pasar tradisional itu mungkin dari kualitas ya. Kualitasnya berbeda dengan mall, dan
kedua itu kan dari segi kualitas. Kedua itu kekurangan dari pasar tradisional itu keamanan, karena rentan pencuri kan. Beautiful, 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 beautiful boy. Lanjut bang. Gimana lanjut. Ketiga Lanjut. Ketiga itu jarak atau pembayaran itu kan harus pakai tunai ya, nggak bisa pakai Benar-benar. apa QRIS. Yang di era-era sekarang ini itu tentu saja membawa perubahan banyak banget ya, mulai dari pasar tradisional maupun modern. Dan untuk kelebihannya itu harganya ekonomis, itu bisa ditawar. Dan kedua, nggak ada pajak. Tahu nggak bedanya mall itu yang kayak misalnya 21.900, 21.100, itu kan pajak. Iya, Udah benar. gitu, beli plastik juga pakai pajak. Iya. Bang, bayar ya Kenakan plastiknya 100 BPN. perak. Dan itu membuat kita pengguna pasar tradisional itu heran. Kenapa di era saat ini mall itu semakin berkembang, justru semakin banyak keluar uang para pengguna. Itu adalah mainan psikologis, dimana dengan memutarkan benefit itu harus ditukarkan dengan uang. Contohnya plastik aja pun harus dibayar. Padahal plastik itu adalah benefit setelah kita belanja. Jadi kita dikasih plastik, tetapi plastik aja pun harus dibeli. Nah seperti itu perbedaannya tuh. Oke. Mungkin ada dari Bang Kris ya. Mungkin ada dari Bang Kris atau Bang Juar yang ingin menambahkan? Kalau pertanyaan dari saya Bang Ki ya, kenapa ya Bang Ki harga di pasar tradisional itu udah identik banget dengan harga yang lebih murah berbanding terbalik sama harga yang di mall? Itu dikarenakan apa ya Bang? Nah, ya ini benar. Kenapa harga di pasar tradisional itu lebih murah? Itu aja, lebih murah dibandingkan harga di mall. Nah, kita bahas dulu nih dari uang lapaknya dulu. Nah, ini tentu saja berbeda. Karena ketika kita buka usaha di pasar tradisional, tentu saja itu harga uang lapak atau uang sewa itu berbeda dengan di mall. Nah, perhatikan dulu nih. Misalnya kita mau jualan nih dengan harga yang fleksibel dan ekonomis. Tentu saja lihat dulu statusnya yang beli ini siapa. Nah, orang yang statusnya tinggi itu jarang ya beli di pasar tradisional. Mereka tuh pasti lebih memilih di mall karena mereka pasti mementingkan kualitas. Sedangkan orang yang menengah pasti akan pergi ke pasar tradisional karena harganya yang ekonomis. Seperti itu. Jadi kalau menurut Kak Anissa, setuju nggak sama pendapat Bang Rizky tadi? Setuju sih, karena kan di mall itu kalau misalnya kita mau buka lapak atau mau buka store itu kan kita harus kayak bayar sewa ruko dan yang lain-lain. Dan sewa ruko di dalam mall itu kan nggak murah ya, itu belum ada biaya listrik, cleaning service dan yang lain-lain. Jadi makanya mungkin makanan di mall atau barang-barang di mall itu dikenakan pajak dan harganya lebih mahal. Mungkin untuk menanggung biaya operasional mereka gitu. Dan makanan di mall atau kayak sayur, makanan, barang-barang di mall itu kan kayak sudah tinggi gitu, bisa dibilang kualitasnya. Sayur-sayurannya juga kayak yang segar, terus itu bahkan sayur-sayuran langka yang kayak ada impor gitu kan bisa masuk nih ke Indonesia. Mungkin di mall lebih ada daripada di pasar tradisional, jadi lebih lengkap gitu kalau ada di mall. Ada dari Bang Juar. Yang ingin ditanyakan? Tadi kakak bilang kalau misalnya di mall itu kan barangnya lebih terjamin gitu kualitasnya. Sedangkan kemarin saya lihat di mall itu ada beberapa brand atau barang yang palsu gitu. Kalau palsu kan pasti cepat rusak. Kalau di tradisional ya pasti ada. Itu kan berarti nggak jauh beda gitu. Nah, kita kalau di mall kan pasti ada cross check dulu ya biasanya. Nah, kan tergantung kebijakan mallnya. Biasanya setiap mall, setiap barang-barang yang masuk atau store yang buka nih di dalam mall, mereka melakukan cross check dulu nih terlebih dahulu. Apakah memang barang ini sudah terverifikasi? Kalau misalnya sudah terverifikasi dan sudah disetujui, ada suratnya, itu baru bisa buka store di dalam mall. Nah, menambahi ya, sebenarnya nggak harus, sebenarnya perlu cross check terkait tentang produk itu asli atau tidak, atau biasa disebut original atau autentik. Nah, tetapi terkadang itu mall itu nggak ada peraturan khusus biasanya IB harus jual barang ori atau palsu, itu nggak ada peraturan khusus. Nah, kita yang sebagai pembeli itu harus bijak membeli. Nah, tahu nggak perbandingan pasar Amerika dengan pasar Indonesia? Amerika itu ada peraturan bahwa barang yang dijual itu harus autentik atau original. Kalau tidak, dia itu barang itu akan dibuang, disita dan dibuang. Gak boleh dikembalikan sama si penjual pertama kalau dia mau menjual. Nah, itulah kenapa perbedaan pasar kita dengan pasar
di Amerika itu berbeda. Kalau di pasar kita tentu saja kita kan masyarakat bisa aja kayak dibodoh-bodohin ya ini dibilang asli padahal produknya KW. Nah, tetapi dari perbandingan produk KW dengan produk yang original, buat aja sepatu. Nah, dari segi material kan nampak, dan harga pun tentu saja itu berbeda. Jadi pentingnya kita itu bijak dalam membeli barang dan berpikir dulu sebelum membeli. Nah, izin menambahi ya. Kalau misalnya di Indonesia ini kan kita nggak ada nih kayak kebijakan atau dari pemerintah gitu tentang barang-barang KW gitu di Indonesia. Nah, kalau misalnya di luar negeri yang kayak Rizky bilang tadi, nah di luar negeri itu misal kita pakai, misalnya kita dari Indonesia nih turis datang ke misalnya kayak ke UK atau Australia. Nah, mereka kan nggak boleh nih pakai barang-barang KW dari barang-barang branded itu. Nah, misal kita datang dari Indonesia pakai barang-barang KW itu, kita bakalan didenda. Iya, betul. Jadi sebelum kita masuk ke negara itu, nah di airport itu mereka bakalan lakuin cross check itu tadi dan bakalan bisa kena denda. Kita tahan dulu lah soal barangnya ori atau tidak. Jadi ada satu masalah nih tentang pasar tradisional dan mall yang sekarang ini sering terjadi. Orang pergi ke pasar tradisional di pikirannya itu adalah jorok, betul tidak kan Bang? Tidak aman, banyak premanisme, banyak Parkir. Ya parkir liar dan keamanan itu masih minim dibandingkan mall. Kira-kira dari pendapat abang lah, bagaimana cara mengatasi atau saran abang untuk pasar tradisional untuk mengatasi dan mengurangi hal ini? Sebenarnya gimana ya cara kita menyampaikan sebenarnya? Kalau dibilang bicara soal keamanan, namanya juga pasar tradisional, pasar umum. Semua orang bisa masuk untuk membeli barang. Nah, kalau dibilang keamanan, ya mungkin solusinya adalah mau nggak sih orang yang membuka lapak di situ mau nggak mengeluarkan uang untuk bayar keamanan, untuk membangun posko keamanan supaya kayak mall, kayak ada palang pintunya gitu, jadi ada karcis dan lain-lain seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, mereka mau nggak mengeluarkan uang? Sedangkan mereka harus membayar lapak, membayar tagihan ini, masih banyak lagi. Jadi itu sih yang harus dipertanyakan dulu, mereka mau nggak mengeluarkan sebagian dari hasil penjualan mereka untuk membayar sistem keamanan seperti parkir dan lain-lain seperti itu. Betul. Dan itu yang jadi pertanyaan kan, mereka mau nggak dulu. Nah, kalau saya sendiri, kalau saya ditawarin tentu saya mau. Karena apa? Karena ketika kita bangun keamanan itu bentuk dari benefit yang didapatkan pelanggan. Berarti kita mementingkan yang namanya kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan itu bukan berarti soal barang, tetapi keamanan itu sebagai bentuk kepuasan pelanggan. Nah, seperti itu. Untuk Kak Kolbi, tanggapannya? Kalau aku kayaknya itu kurang bisa diterapkan sih ya, karena kan mereka juga kayak jual sayur itu kan memang dari hasil petaninya gitu. Jadi mereka kayak nggak banyak ambil untung. Jadi mungkin mereka kurang mau ya. Apalagi kan parkir liar di Indonesia sekarang tuh kan susah banget untuk dihilangin. Kayak orangnya tuh pada ya tetap aja ini kan wilayah aku gitu. Jadi susah sih menerapkannya. Jadi ya harus ya bukan dari penjualnya sih menurutku. Ya dari pemerintah harus bisa menerapkan itu ketertiban itu. Kembali ke pemerintah ya. Iya. Apalagi ada satu nih. Ada palang ditulis, tolong kunci ganda motor Anda karena kehilangan bukan tanggung jawab kami. Sedangkan ada tukang parkir di situ. Oke, ini pertanyaan buat penonton kali ya. Iya, Oke, mungkin untuk penonton. Teman-teman yang menonton video ini boleh dong sharing di kolom komentar. Misalnya ada di palang ditulis, nah, tolong kunci kendaraan Anda karena kehilangan bukan tanggung jawab kami. Padahal di situ ada tukang parkir. Nah, menurut teman-teman itu bagaimana sistem seperti itu? Tanggapannya seperti apa sih? Tulis ya di kolom komentar. Oke, lanjut. Banyak ya yang mau dibahas tentang bulan pasar tradisional ini. Kayaknya kita sudahi saja lah podcast kita ini. Panjang itu. Makin panjang. Makin Soalnya panjang kan nanti jatuhnya di merembet ke ranah tol. pemerintah. Iya, di tol. Takut habis ini kita hilang semua. Nah, itu dia. Terima kasih ya buat waktunya yang diberikan, Iya, buat sama-sama. Kak Anissa, buat Bang Rizky, buat abang-abang juga. Sama-sama. Buat abang Iya, juga. abang juga. Soalnya dari tadi Bang Juari ini agak-agak banyak pertanyaan yang mau ditanyakan, tapi nggak Banyak, terjadi. cuman nanti lama. Mungkin lanjut Iya, Pak. betul, betul. Nanti kita lanjut part 2. Nanti kita lanjut. Kalau Coba ini kalian tembus 1 komen-komen juta, nih. kami part 2. 1 juta. Like-nya 5.000, kami lanjut part 2.
Semoga jangan. Semoga jangan. Semoga jangan ya guys. Karena waktunya mepet. Bukan karena waktunya mepet, takut kita bahasnya ke sana ke sini. Ya betul. Ya mungkin kita bisa kasih pertanyaan juga kedua supaya rame kolom komentar. Coba deh teman-teman tulis di kolom komentar. Menurut teman-teman mana yang masih lebih relevan digunakan, Ya, pasar benar. tradisional atau pasar modern? Mall. Ya, benar. Tulis di kolom komentar. Nanti kami bantu jawab kali ya. Kami Ya, bantu jawab. nanti kami bantu jawab. Nanti Bang Iya, Ganteng bener ini yang jawab, kasih. Ini admin ya. Ini Ada bantunya admin juga kita. Bang Mulet. Ada admin ini Jepri admin Niko, guys. Jepri Niko. Ada Bang Kris juga, pekerja keras. Dan Bang Igun yang juga pekerja keras. Ya. Udah matikan kasih. selalu ah. Udah. Kakak matikan.